Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih. Kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita di pagi hari ini. Hari ini insyaallah kita akan mengaji tentang fikih dengan membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Semoga pada pengajian fikih pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita berupa nikmat ilmu, nikmat pengetahuan, pemahaman yang akan menjadi pembimbing kita untuk semakin meningkatkan kualitas iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Taala, kita akan lanjutkan bacaan tentang salat ya, bacaan tentang salat. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah ya, faslun pasal baru ya. Qala yundabu dan disunatkan, yundabu disunatkan az-zikru berzikir, disunatkan berzikir, wa du'a'u dan berdoa, disunatkan berzikir dan berdoa akibat sholati, selesai atau pasca sholat. Pasca sholat, jadi selesai kita salam sebagai rukun terakhir sholat. Setelah itu kita disunatkan dua hal. Yang pertama adalah berzikir, ya, dan yang kedua adalah berdoa. Oke, berzikirnya yang afdal menggunakan zikir-zikir yang ada riwayatnya dari Rasulullah SAW, yang afdal, ya. Meskipun, ya, misalnya kita menggunakan zikir yang nisbat riwayatnya kepada Nabi tidak sahih, umpamanya juga boleh juga. Boleh juga, bahkan zikir dengan menyusun redaksi kalimat zikir sendiri pun sebenarnya dasarnya, prinsip dasarnya juga boleh. Prinsip dasarnya juga boleh, walaupun sekali lagi yang maksur atau yang ada riwayatnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan riwayatnya sahih, penisbatannya pada beliau, itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Paling tidak ada 3 kelebihan. Zikir maksur ada 3 kelebihan. Kelebihan pertama ya karena mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama. Yang kedua, redaksi kalimat-kalimatnya paling aman. Maksudnya bagaimana paling aman? Kalau kita nyusun zikir kita sendiri, khawatirnya maksud kita memuji, tapi karena kelemahan kita dalam menyusun redaksi kalimatnya, pujian itu bisa berubah makna. Na'udzubillah min dzalik menjadi umpamanya mencela. Atau kita bermaksud memuji dengan pujian 10, tapi karena kemampuan bahasa kita, kemampuan redaksi kita lemah, kita hanya bisa memuji dengan nilai umpamanya 5 atau 6. Kurang dari itu atau lebih sedikit dari itu. Nah, kalau menggunakan zikir yang nisbatnya kepada Rasulullah sahih, itu insya Allah takaran pujiannya itu sudah pas. Kenapa? Karena tingkat makrifat ya, tingkat makrifatnya Rasulullah SAW kepada Allah sudah pas makrifatnya. Beda dengan yang selain Rasulullah SAW. Itu keuntungan kedua. Keuntungan ketiga kalau kita menggunakan zikir yang maksur, ini dari sisi takaran dibandingkan dengan urusan-urusan hidup yang lainnya. Jadi kalau kita mengikuti yang maksur, ada takarannya itu adalah takaran yang seimbang, takaran yang
seimbang. Jadi seimbang dengan apa? Ya dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya zikirnya tidak terlalu kepanjangan atau tidak terlalu kependekan dan sebagainya. Jadi sekali lagi prinsip zikir, prinsip berdoa itu boleh menyusun redaksi sendiri prinsipnya. Prinsipnya boleh menyusun redaksi sendiri. Hanya saja kalau kita menggunakan zikir dan doa yang maksur, yang nisbat kemaksurannya kepada Rasulullah SAW sahih atau minimal makbul ya, itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena mempunyai 3 kelebihan tadi. Pertama, menteladani Rasulullah. Kedua, redaksinya adalah redaksi yang aman. Dalam arti jangan sampai kita maksudnya memuji malah berbalik tidak memuji, atau kita bermaksud memuji dengan nilai 10 karena kelemahan kita tidak sampai 10. Dan keunggulan atau kelebihan yang ketiga adalah ini tawazunnya dibanding dengan urusan-urusan hidup yang lainnya itu sudah takarannya sudah berimbang. Itu keuntungan dan kelebihan zikir dan doa yang maksur. Ya. Oke, nanti sebagian yang maksur akan ada disebutkan, tapi sebelumnya ya, zikir dan pasca sholat itu apa saja ya? Zikir pasca sholat itu apa saja? Nah, ini ada namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi ya. Syekh Mahfud apa? At-Tarmasi. Namanya Mahfud namanya. Dia berasal dari Termas. Termas sekarang masuk wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tapi beliau hidup sebelum ada Indonesia, sebelum ada istilah Indonesia ya. Hidup di zaman sebelum ada istilah Indonesia. Makanya beliau menyebut dirinya adalah Mahfud At-Tarmasi. Ya, menghabiskan usianya di Makkah dan wafat di Makkah. Siapa Syekh Mahfud At-Tarmasi ini? Beliau ulama dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Sangat alim ya. Beliau belajar tafsir, belajar hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis. Ya. Tapi kepakaran beliau yang paling menonjol di bidang fikih. Nah, Syekh Mahfud At-Tarmasi ini terkait dengan zikir ini beliau merekomendasikan kitab yang namanya Al-Maslakul Qorib. Namanya apa? Al-Maslaku Al-Qorib Lisalikin Munib. Ya, Likul Lisalikin Munib. Ini nama kitab yang beliau rekomendasikan. Ya, Al-Maslakul Qorib Likul Lisalikin Munib. Oke ya. Kalau Bapak Ibu mau mencari silahkan. Ini rekomendasi dari Syekh Mahfud At-Tarmasi rahimahullah ya. Al-Maslakul Qorib Likul Lisalikin Munib. Karya siapa? Karya Al-Habib Al-Imam Thahir Ibnu Husain Ibnu Thahir Ba'alawi. Ya, itu dicari di online itu ada tuh. Di online itu ada kitab ini ya. Al-Maslakul Qorib Likul Lisalikin Munib. Kenapa beliau merekomendasikan ini? Pertama, kitabnya tidak terlalu besar. Ya sebenarnya ada kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi tapi besar ya kan. Nah, ini kitab ini pertama tidak besar. Sehingga beliau rekomendasikan. Yang kedua, kitab ini disusun dengan urutan yang sangat unik. Jadi dimulai dengan zikir bangun tidur. Setelah bangun tidur kita ngapain itu ya. Zikirnya apa saja. Lalu kita berwudu, zikir pasca wudu apa saja. Lalu kita sholat, karena masih bangun sebelum subuh, sholatnya sholat witir. Zikirnya apa saja, doanya apa saja gitu ya. Lalu pergi ke masjid untuk sholat subuh nanti. Nah, zikir pasca sholat subuh itu apa saja. Jadi sekali lagi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi rahimahullah agar kita merujuk ke kitab namanya Al-Maslakul Qorib Likul Lisalikin Munib karya Al-Habib Al-Imam Thahir Ibnu Husain Ibnu Thahir Ba'alawi. Ini bisa dicari, dibeli di toko-toko online. Nah, saya sempat lihat tadi ada sudah ya. Harganya mungkin ya 200 ribuan lah kira-kira begitu ya. 200 ribuan. Nah, itu kenapa beliau sarankan ini, karena kitabnya tidak besar, terus disusun dengan urutan yang sangat unik. Oke, itu Bapak Ibu ya, tentang zikir ya. Nah, saya akan ceritakan sebagian dari zikir ya. Sebagian dari zikir itu asumsinya adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Kenapa sholat subuh? Subuh itu adalah penutup malam.
dan awal siang. Maghrib itu adalah penutup siang dan awal malam. Jadi pertama beristighfar, ya. Urutannya begitu, beristighfar 3 kali. Beristighfar apa? 3 kali. Ini ada hadisnya, ada dalilnya, ya. Nah, redaksi istighfarnya seperti apa? Nah, itu tidak disebut dalam hadis redaksi istighfarnya, ya. Tapi yang lazim, yang pendek itu adalah astagfirullah, ya. Jadi pasca sholat kenapa kita beristighfar? Ya karena jangan-jangan dalam sholat kita itu banyak kekurangan, banyak catatan, banyak masalah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pendek begitu astagfirullah, ya kan? Agak panjang dikit astagfirullahaladzim, ya. Lebih panjangan lagi astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim, ya. Atau min kulli dzambin saja, atau lebih panjangan lagi, ya. Liwali walidayya, ya, untuk diriku, untuk dua bapak ibuku. Nah, itu pilihan-pilihan. Tapi kalimat intinya adalah beristighfar pasca salam. Beristighfar pasca salam. Lalu untuk subuh dan juga untuk maghrib, ya, ini waktu istighfar, posisi kaki kita masih posisi seperti duduk tahiyat. Posisi kaki kita masih posisi seperti duduk tahiyat. Nah, selesai istighfar, kita lanjut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk subuh dan maghrib 10 kali. Untuk subuh dan maghrib 10 kali. Posisi kaki kita masih seperti posisi saat tahiyat. Masih seperti posisi saat tahiyat. Ini semuanya sunat ya Bapak Ibu ya, bukan wajib ya. Oke, 10 kali. Setelah itu, zikir berikutnya untuk subuh dan maghrib juga adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ajirni minan nar 7 kali ya. Nah, posisi kaki masih seperti tahiyat. Masih seperti tahiyat. Ya kalau sudah nggak kuat nggak apa-apa, tapi dianjurkannya begitu ya. 7 kali. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam 1 kali. 1 kali posisi masih ya, posisi kaki masih seperti tahiyat. Terus Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu, posisi masih seperti tahiyat. Itu urutan-urutannya ya. Nah, setelah itu baru posisi kaki kita boleh berubah. Boleh berubah, tidak lagi seperti posisi tahiyat. Kalimat boleh bukan berarti kalau tidak dilarang, enggak. Dianjurkan saja. Lalu membaca Al-Fatihah, ya. Membaca Al-Fatihah itu untuk apa namanya? Untuk zikir-zikirnya. Oke. Dan seterusnya ya, itu zikir-zikir ya. Nah, setelah itu berdoa. Nah, ada satu zikir yang ulama atau para ulama boleh mengucapkan zikir ini sebelum salam ya. Jadi setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, boleh juga setelah salam. Jadi boleh setelah salam, boleh juga sebelum salam, setelah tasyahud akhir, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Oke. Nah, bahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ini termasuk hadis musalsal ya. Termasuk apa? Al-hadis al-musalsal bil mahabbah ya. Al-musalsal bil mahabbah. Apa itu hadis musalsal? Hadis musalsal adalah hadis di mana yang meriwayatkan mulai dari zaman Rasulullah SAW ke sahabat ke tabi'in ke tabi'in dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang itu yang meriwayatkan selalu mengatakan inni uhibbuka. Mengatakan apa? Inni uhibbuka. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya juga mempunyai beberapa syuyukh, masyayikh ya, yang mereka juga meriwayatkan hadis musalsal ini kepada saya ya. Hadis musalsal bil mahabbah
mahabbah. Jadi lafadz hadisnya ya, kata ini Syekh Mahfud At-Tarmasi rahimahullah ya, wa dzakarahu ashabul asbat fi jumlatil musalsalatil masyhurah. Jadi hadis ini disebutkan oleh para penulis asbat. Apa itu asbat? Asbat itu adalah kitab yang berisi penjelasan tentang sanad-sanad ya. Asbat adalah kitab yang berisi penjelasan tentang sanad-sanad yang dimiliki oleh seseorang. Umpamanya Syekh Yasin Al-Padangi rahimahullah, beliau punya namanya asbat. Nah, oleh para penulis asbat, hadis ini masuk dalam fi jumlati al-musalsalatil masyhurah. Masuk dalam hadis musalsal yang populer. Kenapa? Li'annahu musalsalun bi ana uhibbuka. Karena hadis itu setiap perawinya pada saat meriwayatkan hadisnya mengatakan ana uhibbuka. Wa hakadza wasalat ilaina. Kata Syekh Mahfud Tarmasi, beliau mendapatkan hadis musalsal bil mahabbah itu melalui jalan gurunya yaitu Sayyid Abi Bakar Sato ijazatan. Nah, beliau dapat musalsal mahabbah tapi secara ijazah dari guru beliau Syekh Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato itu adalah yang menulis kitab I'anatut Talibin. Wa min tariqi Syekhina As-Sayyid Muhammad Amin Al-Madani samaan. Beliau juga punya sanad dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani secara samaan, jadi sami'tu. Walafdzul hadis, lafadz hadisnya adalah ya, an Mu'adz bin Jabalin, qala dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabalin, wahai Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, oleh karena itu, fakul fi duburi kulli salat, ucapkanlah setiap fi duburi, di bagian akhir dari salat. Kenapa bagian akhir? Ya, ulama mengartikannya bisa sebelum salam, setelah tasyahud akhir, bisa juga setelah salam. Apa yang perlu diucapkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini musalsal dari Mu'adz kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada beberapa masyayikh saya, sehingga saya pun juga memiliki musalsal tentang hadis ini. Maka sekarang pun saya berkata kepada Bapak Ibu, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Nah, antum perlu ya, qad ajastuka, ya, aku telah memberikan ijazah pada antum, ya. Samaan antum perlu mengatakan qabiltu, lalu komitmen antum adalah setiap kali sholat setelah tasyahud sebelum salam atau pasca salam membaca zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan nanti kalau antum mau meriwayatkan pada orang lain pun memulainya dengan inni uhibbuka. Oke, ya. Itu di antara zikir pasca sholat, ya. Oke. Kemudian wa du'ai, ya, berdoa pasca sholat. Sama, doa ini juga seperti zikir. Kita boleh menyusun redaksi sholat doa sendiri, ya. Tapi yang afdal kita berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran, juga apa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW atau yang disebut atau tersebut dalam hadis-hadis sahih, ya. Sekali lagi itu afdaliyahnya, walaupun menyusun redaksi doa sendiri pun juga boleh, ya. Akibas sholat, nanti tata caranya akan dijelaskan, tata cara doanya, ya, akan dijelaskan. Oke, itu sunatnya zikir dan doa pasca sholat. Kemudian sunatnya lagi adalah wa yusirru bihi. Zikir dan doanya dilakukan dengan suara sir. Dengan suara sir maksudnya tidak dengan suara keras. Zikir dan doanya tidak menggunakan suara keras, tapi suara sir disunatkannya. Disunatkannya begitu. Illal imam. Nah, yang boleh tidak sir adalah imam. Yang boleh tidak sir adalah imam, tapi tidak sembarang imam. Imam yang al-murida, imam yang berkeinginan. Yang boleh tidak sir adalah imam yang berkeinginan
keinginan ta'limal hadirin, berkeinginan untuk mengajari yang hadir bersama dia, untuk mengajari yang hadir bersama dia. Nah, itu boleh jahar ya. Fayajharu, kalau imam bermaksud ngajari hadirin maka yajharu, imam bersuara jahar bihi dengan zikir. Nah, jaharnya sampai kapan? Ila an yata'allamu, sehingga hadirin sudah tahu dan sudah belajar. Nah, kalau mereka sudah tahu dan sudah belajar, kata Syekh Mahfud At-Tarmasi, ditambahi kalimat berikutnya di sini, ya, fayusirru, kalau sudah hadirinnya sudah sudah belajar, dia sir lagi, zikirnya sir, ya. Nah, jadi sunatnya zikir dan doa dilakukan secara sir dan masing-masing. Sir dan apa? Ya, karena sir maka masing-masing. Yang boleh keras adalah yang bermaksud ngajari, Oke, ya. Kemudian sunatnya lagi untuk imam. Wayukbilu dan imam menghadap alal makmumin kepada makmum. Menghadapnya balik kanan atau bagaimana? Qala bijak liyasarihi, dengan menjadikan posisi tubuh bagian kirinya ilal mihrabi, ke arah mihrab. Jadi bukan balik kanan, ya. Bukan balik kanan tapi menghadap. Kalau Indonesia berarti menghadap ke utara. Kalau di Indonesia ini, ya. Supaya mihrabnya ada di sebelah kiri tubuhnya. Oke, jadi menjadikan mihrab berada di posisi sebelah kiri. Selanjutnya wayundabu dan disunatkan fihi dalam doa, maksudnya doa pasca salat, dan juga wa fi kulli du'ain, dan pada setiap doa walaupun tidak pasca salat, apa yang disunatkan? Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ya, waktu doa disunatkan mengangkat kedua tangan. Lalu disunatkan lagi summa mas'ul wajhi, kalau meminta jodoh bagi yang belum punya jodoh, ya, yaitu mendapatkan jodoh atau pasangan untuk menyempurnakan agama dia, ya, untuk membantu dia dalam ketakwaan, membantu dia dalam kesolehan. Nah, itu namanya permintaan yang memenuhi kualifikasi apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya kan?